Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang diusung dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tiga partai ini sudah sepakat mengusung Anies menjadi calon presiden. Namun demikian, sampai hari ini Pak Anies juga belum menentukan siapakah yang akan menjadi calon wakilnya untuk maju di 2024. Santer terdengar kabar bahwa AHY ini salah satu kandidat kuat yang akan mendampingi Anies Baswedan maju di 2024. Kalau kekuatan Anies AHY bersatu ini menjadi kekuatan yang luar biasa dan kemungkinan besar ini bisa menang di Pilpres 2024. Karena Pak Anies punya pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta, AHY Ketua Umum Partai Demokrat, di mana Partai Demokrat dulu pernah berjaya dan memenangkan dalam pemilu. Karena itu pasangan Anies AHY cukup kuat untuk menuju di 2024. Namun demikian teman-teman, di sisi lain ada ketakutan dari pihak lawan kalau Pak Anies ini melaju di 2024. Berbagai upaya penjegaran dilakukan teman-teman, termasuk secara hukum juga secara promosi. Ketika ada baliho Pak Anies ini disobek-sobek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khawatir kalau Pak Anies Baswedan menang di 2024. Nah teman-teman, coba kita lihat aksi perobekan banner atau baliho dari Pak Anies Baswedan serta pandangan Pak Jokowi mengenai calon pemimpin yang keningnya berkerut. Hati-hati kalau keningnya tidak berkerut. Kemudian ada pandangan dari pengamat politik, kenapa harus takut kalau Pak Anies Baswedan itu maju di 2024. Padahal berbagai lembaga survei itu sudah menilai bahwa Pak Anies Baswedan itu di angka bawah atau di peringkat nomor 3. Di atas ada Ganjar, kemudian Prabowo, kemudian Anies Baswedan. Kenapa justru Anies ditakuti untuk melaju di 2024? Kenapa kok tidak takut sama Prabowo Subianto tetapi malah takut sama Anies Baswedan? Jadi menurut pendapat saya, bagaimana mereka untuk menjegal Anies Baswedan agar Pak Anies tidak melaju di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu satu video mengenai perobekan banner atau baliho Pak Anies Baswedan, juga pendapat dari pengamat politik mengapa mereka takut kepada Pak Anies Baswedan. Allahu Akbar. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Artinya juga Pak Jokowi nggak usah takut ya. Jadi kenapa sih takut ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Ini saya tanda tanya. Sebegitu takutnya terhadap Anies Baswedan. Itu menunjukkan bahwa saya menduga ini ada riset yang lebih valid tentang posisi Anies di mata publik. Jangan-jangan memang Anies yang memang di atas kertas melalui riset dia unggul begitu. Jadi ketakutan yang berlebihan dari elit kekuasaan itu justru menunjukkan ada tanda tanya besar mengapa mereka takut. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait satu video yang memberikan gambaran kepada kita terkait sosok Pak Anies Baswedan, bagaimana mereka khawatir, bagaimana mereka takut jika Pak Anies Baswedan nanti melaju di 2024, apalagi sampai menang. Karena Pak Anies ini dianggap sebagai oposisi dan mewakili oposisi, sedangkan mereka bagian dari koalisi yang berkuasa saat ini. Jadi ketakutan pada Pak Anies Baswedan luar biasa, sehingga balihonya perlu disobek-sobek, perlu dihilangkan. Tetapi semua ada di tangan Tuhan teman-teman. Siapakah yang akan menjadi takdir Presiden Republik Indonesia? Apakah Pak Anies atau Prabowo atau Ganjar Pranowo? Nah teman-teman, terkait itu semua ini ada kaitannya dengan siapakah calon wakilnya Pak Anies Baswedan.
apakah Agus Harimurti Yudhoyono nanti yang akan mendampingi Anies Baswedan? Coba teman-teman, pandangan AHY ketika ditanya apakah beliau ini cocok menjadi calonnya Anies Baswedan. Kita coba simak teman ya, berita dari CNBC Indonesia. Simak belak-belakan AHY soal sosok cawapres Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat suara perihal sosok bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan. Seperti dikabarkan sebelumnya, sosok bacawa pres sudah mengerucut kepada satu nama dan akan diumumkan Anies sepulang dari Tanah Suci. Lantas bagaimana tanggapan AHY yang dikata-kata akan mendampingi Anies dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024? Ditemui usai mengantarkan Anies Baswedan berangkat ke Makkah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Kamis 22 Juni 2023, AHY berharap Anies memilih bacawa pres terbaik. Kita tentunya sama-sama jemput takdir. Kita ingin yang terbaik, ujar AHY. AHY mengaku sejak awal Partai Demokrat berikhtiar dan berharap Anies memilih pasangan duet terbaik dalam Pilpres 2024. Putra Susilo Bambang Yudhoyono itu juga ingin sosok pendamping Anies bisa memberikan peluang kemenangan yang besar. AHY mengajak semua pihak menunggu kabar baik dari Anies soal nama bacawa pres usai menunaikan ibadah haji. Kita tunggu kabar baiknya dan kekuatan secara lahir dan batin, karena pasti berbeda yang berangkat ke Tanah Suci bisa menunaikan ibadah haji. Itu pasti mendapatkan kekuatan dan juga keyakinan yang insya Allah bisa disebarluaskan, katanya. Terpisah Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, agenda AHY mengantar Anies ke bandara untuk pergi haji tak terkait dengan urusan menjadi cawapres. Kamhar menilai AHY paham soal pentingnya kehadiran para sahabat pada momen-momen sakral seperti pergi haji. Menurutnya, dua tokoh itu memiliki hubungan yang dekat sejak lama. Terlebih Anies sudah menjadi capres yang diusung Demokrat, Nasdem, dan PKS. Jadi wajar jika keberangkatan Mas Anies ke Tanah Suci turut diantar oleh Mas Ketum AHY sebagai sahabat sekaligus kolega, ujarnya. Nah itu teman-teman terkait Pak Agus Harimurti Yudhoyono yang berpeluang cukup besar menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Kemarin ketika Pak Anies berangkat haji, berangkat ke Mekah teman-teman ya, Pak Anies diantar, didampingi oleh AHY di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Karena kalau kita lihat Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum dari PKS ini tidak mengantar Anies ke bandara, tetapi yang mengantar justru Agus Harimurti Yudhoyono. Itu artinya ada kedekatan teman, ada chemistry yang cukup ya antara Anies dan AHY. Makanya banyak publik terutama pendukung Anies ini berharap agar AHY menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Apalagi AHY ini ketua umum Partai Politik Demokrat, di mana Demokrat ini adalah partai yang juga cukup besar, bahkan menjadi pemenang pemilu. Nah ini menjadi modal yang kuat teman-teman agar AHY mendampingi Anies. Walaupun di sana sini juga upaya penjegalan terhadap AHY ini juga cukup besar. Muldoko menggugat Partai Demokrat, menggugat AHY karena Muldoko menganggap sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sementara AHY ini masih menjadi ketua umum Partai Demokrat. Nah ini digugat ke pengadilan. Tapi beberapa kali gugatan Muldoko ini kalah di pengadilan. Yang menang adalah AHY, Demokratnya Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini publik menilai adalah upaya penjegalan yang dilakukan oleh Muldoko terhadap Partai Demokrat. Kalau misalkan nanti berhasil dijegal oleh Muldoko, tentu Anies Baswedan tidak bisa melaju di 2024. Kenapa begitu? Karena kalau yang mengusung cuman Nasdem sama PKS ini tidak cukup presidensial threshold-nya, 20% tidak mencukupi, maka harus ada satu partai. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, kalau misalkan Demokrat bisa dijegal oleh Muldoko, maka habis sudah
peluang Anies Baswedan untuk melaju di 2024. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.